Kok nggak mau dah? Oke? Sudah? Iya. Baik, mari kita akan baca Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi saudara, tolong diperhatikan dengan baik. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dengan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Wow, banyak kan? Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, nabi-nabi, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirian di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kanaan membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan kau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata
kata Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan tema yang ingin saya bagikan kepada saudara pagi ini, saya mau bertanya dulu sesuatu. Tolong jawab dengan jujur ya. Ketika saudara diharuskan memakai masker dalam ibadah, saya nggak mau bicara yang di luar sana, yang di dalam ibadah saja. Lalu saudara diharuskan cuci tangan sebelum masuk gereja, ya. Bahkan setiap kali saudara sudah merasa memegang sesuatu, walaupun mungkin cuma pegang bangku, kita nggak tahu kan bangkunya bersih atau kotor gitu, habis kesenggol apa enggak ya, kita kan nggak tahu. Pokoknya lebih banyak cuci tangan lebih baik. Lalu juga ada beberapa aturan tertentu yang menjadi protokol kesehatan. Wah, langsung metu cuci tangan. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, jujur coba saudara jawab. Saudara nyaman atau enggak? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara coba masing-masing merasakan dengan sejujur-jujurnya. Jujur, nyaman apa enggak awal-awalnya? Mungkin kalau saat ini saudara berkata nyaman, mungkin karena sudah terbiasa. Tapi ketika awal-awalnya saudara melakukan semua ini, bahkan beberapa pengerja ketika saya berkata tugas ya, boleh nggak pakai masker begitu katanya? Nggak boleh. Ya wes namanya. Terbukti karena apa? Nggak nyaman, betul enggak? Ya, saudara pikir kami nyaman? Nggak nyaman awalnya. Kalau sekarang sih nyaman-nyaman aja gitu ya. Kami menikmati gitu ya. Ketika harus keluar rumah, cuma kan loh nyiram tanaman nih Pak Pendeta ini ya. Lalu saya keluar beli apa ya? Kami bukan cuma pakai masker, saudara, pakai masker, pakai kacamata, pakai penutup kepala. Saingan dari dokter ya. Pakai baju panjang awal-awal gitu. Kalau belakangan ini kami kurang pakai baju panjangnya, tapi begitu sampai rumah semua lepas semua, langsung cuci semua, bahkan mandi ya. Jadi kami bisa mandi sehari 3-4 kali saudara kekasih dalam Tuhan kalau terpaksa harus keluar dan sebagainya. Nah, awalnya tentu tidak nyaman saudara, jujur saja tidak nyaman. Siapa sih yang nyaman dengan situasi yang seperti ini? Tidak ada. Tetapi persoalannya saudara, bukan nyaman atau tidak nyaman. Tetapi adalah fakta kebenaran yang ada. Saat ini kita harus melakukan yang seperti itu. Ada yang amin? Haleluya. Yang di rumah aman ya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sesuatu yang gak menyenangkan, sesuatu yang gak nyaman, ada kalanya, bahkan sering kali saudara, itu harus kita alami
sekilas tentang apa? Kilas balik sebentar ya. Haleluya. Ya. Saudara, saya punya catatan. Bulan Februari kemarin tahun 2020 ini ya, dari bulan Februari kemarin udah berapa bulan yang lalu ya. Ya, saudara ingat-ingat ya. Ketika berita tentang COVID-19 begitu gencar mewabah di Cina dan belum terbayangkan bahwa Indonesia juga akan mengalaminya dengan sedemikian rupa. Ini tak catat saudara, tak wocok supaya saudara tidak kehilangannya beritanya. Ya, perhatikan baik-baik. Semua orang masih begitu tenang menceritakannya. Bahkan ada banyak yang menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Beberapa kali saya mendapat postingan lucu-lucuan tentang COVID, ya. Dianggap itu, bahkan gereja juga begitu. Mosok Tuhan Yesus kalah kalau COVID, kan gitu saudara. Kira-kira Tuhan Yesus kalah nggak sama COVID? Enggak. Kita anak Tuhan kalah nggak sama COVID? Enggak. Tapi banyak anak Tuhan yang mati karena COVID. Apa itu kalah? Bukan. Ya. Tuhan sedang ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Bagaimana kita belajar tentang sesuatu, bagaimana kita menyikapi tentang sesuatu, bagaimana kita mengerti bahwa kebenaran itu harus di atas segala-galanya. Sekalipun gak nyaman saudara, kurang nyaman. Tapi saya percaya ketika ketidaknyamanan itu kita bisa menerimanya dengan rasa syukur, kita memanagenya dengan sedemikian rupa, maka akhirnya itu bukan menjadi sesuatu yang gak nyaman lagi. Tetapi itu membuat kita mengerti satu kebenaran bahwa Tuhan punya kedaulatan di atas segala perkara. Dan pagi ini saudara, saya ingin membagikan satu tema. Pilihlah kebenaran di atas segala kenyamanan. Amin. Pilihlah kebenaran di atas segala kenyamanan. Itu pilihan. Itu bukan apa ya? Bukan penjara, bukan patokan harga mati. Kalau patokan harga mati, tentu orang tidak perlu memilih lagi. Sudah patok seperti itu, sudah harus seperti itu. Kalau tidak mati. Nah terus makanya orang tidak bisa milih. Tapi saat ini itu pilihan. Makanya saudara dan saya juga milih, mau milih yang nyaman atau milih yang benar. Yang benar belum tentu nyaman, tapi yang nyaman juga belum tentu benar. Tapi ketika ketidaknyamanan itu kita terima karena suatu kebenaran, karena fakta nyata yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, maka itu menjadi kenikmatan yang kita bisa syukuri. Bapak Ibu saudaraku terkasih di dalam Tuhan, coba kembali lagi ya. Februari Cina geger tentang COVID, kita belum apa-apa, betul? Kita masih tenang-tenang ya, masih guyu-guyu, masih opo itu dan sebagainya ya. Tapi jujur saudara, saya tidak tahu waktu itu. Saya percaya, kami berdua percaya bahwa segala perkara bekerja bersama di dalam Tuhan ya. Roma 8 ayat 28 itu adalah ayat emas kami, dan itu kami pegang dalam setiap langkah kami. Tuhan bekerja bersama-sama di dalam segala perkara. Belum ada heboh tentang COVID, belum ada berita tentang COVID saudara. Tiba-tiba kami berdua merombak tempat di depan. Dulu kan etalase itu ada di sebelah kanan ya, kalau kita menghadap ke sana, di sebelah selatan. Lalu tiba-tiba kami punya pendapat, yuk, wong tandangnya kan sudah tidak ada,
Slidernya sudah pindah ke alam baka. Gardeta pindah ke alam baka. Dia menunggu kemerdekaan anak-anak Tuhan. Ada itu ayatnya di kitab Roma ya. Nah, saudara kasih gambarkan terus kandang besar bisa dipindah semua ke Nolobaya. Puji Tuhan, itu ngangkutnya cukup berat ya. Tapi ada tenaga-tenaga yang Tuhan siapkan dan bisa dibawa ke sana kosong. Kita rombak, kita pindah. Dan dengan merombak tempat itu, tiba-tiba terbersih. Ini kenapa keran harus di sini? Kalau kerannya di situ terus kan membasahi saudara, ya. Karena begitu cuci tangan, ngocok dan sebagainya, basah. Pindah, wah, tukangnya usul di sini saja tante, di sini saja. Oh, kami ngotot enggak di situ, sana sudah ada tempatnya. Dan tidak kebetulan Tuhan siapkan tempat itu, ya, yang kita pakai sampai sekarang. Akhirnya dipasanglah di tempat itu. Dan saudara, kita bisa cuci tangan dengan nyaman. Yang mau cuci tangan, yang mau pakai sanitizer ya sudah, nggak usah ngocor air, nggak masalah. Ya, yang penting kita semua menjaga kebersihan. Begitu COVID muncul, kita sudah siap semua. Apakah itu kebetulan? Enggak. Tuhan atur, cuma kita nggak mengerti. Kita belum ngeh, kita belum diberitahu. Ini loh bakal ini. Tapi Tuhan mempersiapkan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dalam kehidupan kita masing-masing, hal semacam itu Tuhan lakukan bagi kita. Hanya saja ada orang yang mau memperhatikan perkara-perkara itu, paham, ngerti, ya, peka. Tapi ada orang yang maaf dalam tanda petik gablek, kurang gagas, obrol, gitu ya. Tapi kalau kita mau kilas balik ke belakang, kita akan mengerti saudara. Oh gitu. Oh makanya. Nah saudara dikasih dan makanya ada pujian. Yonatan Prawira bikin pujian yang indah juga. Yang berkata bahwa apa itu? Yang sentuh hatiku tuh awalnya gimana? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Telah terjadi itu berarti sudah dulu. Kita ngerti. Waktu hal itu terjadi kita kok gini tuh Tuhan, kok itu tuh Tuhan, mungkin kita ngamuk gitu ya. Tapi begitu kita kilas balik, hal itu sudah lewat. Kita dibuat Tuhan melihat, oh ternyata, ya. Puji Tuhan, kami orang-orang yang suka mengamati hal itu. Dan kami mencintai semua hal yang pernah terjadi, walaupun nggak enak gitu ya. Kami mensyukuri. Kenapa Tuhan membuat saya begitu lama tidak menikah? Kenapa Tuhan mengizinkan saya begitu lama harus sendiri? Kenapa saya harus mengalami ini, itu, dan sebagainya? Oh, ternyata Tuhan menyediakannya yang ini, saudara. Bukan yang lain, ya. Kalau saya nggak mengalami ini, itu, dan sebagainya, saya nggak dapat yang ini, saudara. Ya, coba saudara perhatikan hidup saudara masing-masing. Dan kita belajar. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, nanti kita akan melihat contoh orang yang nggak mau mengerti hal itu ya. Yang memilih sesuatu yang nyaman. Bukan memilih kebenaran di atas kenyamanan, tapi milih yang nyaman di atas kebenaran. Walaupun sudah tahu kebenarannya ini, faktanya ini, urus. Pokok aku pengen ku iki, seneng ku iki, mau ku ini. Dan apa yang terjadi saudara? Saya beritahu, fatal. Hari-hari ini, kalau saudara milih yang nyaman, gak usah pakai masker, gak usah ikuti protokol kesehatan, ya, sudah teruskan saja seperti itu. Mungkin ada juga di antara kita, semoga tidak ada. Tapi nggak tahu ya, saya yang jauh di sana mengikuti Facebook atau mengikuti YouTube ya, semoga juga tidak ada. Ya.
Alah, apa itu COVID? Aku kuat kok, aku sehat kok, aku nggak apa-apa. Silakan, itu pilihan. Tadi saya mau beritahu, kalau saudara tetap pilih yang nyaman di atas kebenaran, saat ini mungkin belum terjadi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, barangkali belum terjadi. Setahun, 2 tahun, barangkali juga belum terjadi. Bisa saja, ya kan? Tapi lihat, satu saat fatal. Dan kalau sudah fatal, kita nggak bisa menggunakan. Sebab terjadi. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita lewat firman Tuhan ini kita belajar bersama. Pilihlah kebenaran di atas segala kenyamanan. Amin. Amin. Nah, coba kita lihat sebentar. Kilas balik dulu tentang COVID lagi. Ketika tanggal 2 Maret, saya ingat betul waktu itu saya lihat di Metro TV, Pak Jokowi menyampaikan, ya, saudara kasih, tanggal 2 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi tentang 2 warga Indonesia di Jawa Barat. Ingat? Yang masih ingat perhatikan. Yang telah terjangkit virus tersebut masih juga banyak orang yang menganggapnya biasa-biasa saja. Bahkan sampai hari ini sudah bukan puluhan lagi yang meninggal, bukan cuma ratusan lagi yang meninggal, saudara. Aduh, sudah banyak sekali yang meninggal. Itu belum terdeteksi yang anak-anak loh, saudara. Masih banyak orang yang menganggapnya biasa-biasa saja. Fatal, saudara. Kita lihat belakangan ini Jawa Tengah mengalami lonjakan yang luar biasa. Begitu diterapkan new normal life, orang berpikirnya salah, dipikir balik normal. Bukan new normal, normal yang baru. Normal yang baru itu normal yang berbeda, tidak sama dengan normal yang lama. Normal yang lama silakan, tapi ini normal yang baru. Saudara harus belajar bagaimana menikmati masker. Saudara harus belajar bagaimana menikmati menutup tempat-tempat yang rawan, yang bisa setiap saat, ya. Kenapa kami pilih keluar dengan pakai tutup kepala, kami pilih keluar dengan pakai topi dan sebagainya? Karena nggak mungkin dong tiap hari kami keramas. Kalau mandi sih masih mungkin sehari 3-4 kali. Tapi kalau keramas, yo eman-eman rambutku brodol. Ya, jadi kami pilih menutupnya supaya apa yang kotor, topinya bisa langsung masuk cucian, ya. Baju panjang, baju luar bisa masuk, bahkan baju dalam semua lepas begitu kami dari luar, ya, ganti semua. Nah, kadang-kadang memang secara manusia berpikir, aduh eman-eman yo lagi dinggo loh, gitu ya. Apalagi kalau harus disetrika, gitu ya, melidik gitu ya. Ya, kami sekarang kalau keluar-keluar nggak selalu pakai yang setrika, gitu ya. Tapi kalau ibadah baru, karena memang kondisinya sudah seperti ini. Ya. Ini bukan saatnya orang mejeng, tampil, show. Enggak, saudara. Ini saatnya kita menjaga diri kita. Nah, tapi fakta yang ada ini, saudara, banyak tidak disadari oleh orang di sekitar. Dan saya berharap saudara semua menyadari hal itu. Amin. Nah, sekarang mari kita kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab kita. Ketika banyak orang yang tidak peduli, ketika banyak orang memilih yang nyaman, saudara, mari kita memilih kebenaran di atas segala kenyamanan itu. 1 Raja-Raja pasal 22, saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18-nya, saudara, sampai ayat 22 tadi adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, ya. Coba saudara perhatikan dalam 2 pasal berturut-turut, saudara kalau memperhatikan sebelumnya, ya, itu ada di, nanti kalau di rumah saudara bisa mencatat, yang mau mencatat. Coba lihat di 1 Raja-Raja pasal 21
ayat 17 sampai 29 dan 1 Raja-Raja pasal 22 yang sudah kita baca tadi ayatnya 19 sampai 23. Itu ada 2 pasal berturut-turut tentang kematian Ahab yang sudah dinubuatkan. Ahab ini seorang raja Israel. Ya, bersamaan dengan Ahab memerintah itu Yosafat memerintah Yehuda. Pada saat itu Israel terbagi menjadi 2 pemerintahan. 10 suku di bawah pemerintahan Ahab, kerajaan Israel, lalu 2 suku, sebenarnya satu saja yang dipilih Tuhan, itu adalah Yehuda. Itu di bawah pemerintahan daripada Yosafat. Dan memang suku Benyamin itu dalam tanda petik saudara itu dianggap tidak ada karena sesuatu hal. Nah, saya tidak menceritakan pagi ini, nanti panjang. Nah, saudara bisa pelajari itu di dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 pasal berturut-turut nubuat tentang kematian Ahab sudah diberitahukan. Dan kalau nubuat itu datangnya dari Tuhan, maka itu adalah ya dan amin. Kalau nubuatnya bagus, haleluya, puji Tuhan, ya toh. Kalau nubuatnya tidak baik, berarti apa? Warning, bahaya. Ayo siap-siap, ayo dibuat, dijaga supaya hal itu bagaimana bisa diantisipasi atau perlu pengobatan dan sebagainya. Tetapi rupanya saudara, Ahab ini dalam tanda petik yang saya katakan tadi, daplek. Orang gagas, gak urusan. Wilah cangkeme pendeta Mika, bukan pendeta, nabi ya. Waktu itu bukan pendeta, nabi saudara. Itu lah cangkeme nabi Mika. Dia loh, nek ngomong orang anu sing apik ngomong aku mesti elek. Saudara, saya mau memberitahu sesuatu ya. Berbahagialah kalau saudara ketemu dengan hamba Tuhan yang jujur, yang menyampaikan apa adanya kepada kita, karena dia akan mengajar kebenaran kepada kita. Saudara jangan senang ketika ketemu pendeta, ketemu hamba Tuhan, selalu begitu ketemu memuji saudara. Kalau pujiannya benar, gak apa-apa saudara. Tapi kalau pujiannya gak benar, itu akan mencelakakan kita. Ini juga terjadi saudara. Begitu awal muncul COVID ini saudara, pendeta gede saudara. Hamba Tuhan, maaf, saya nggak mau pakai nama Tuhan lah, ya. Tapi mereka yang mengatakan dirinya mengatasnamakan nama Tuhan, perlu puasa, macam-macam pakai nama Tuhan, yang mengatakan bahwa COVID-19 akan selesai bulan ini, COVID-19 akan selesai tanggal ini. Kalau dari Tuhan, iya dan amin. Kalau dari Tuhan, pasti terjadi. Tapi saudara lihat, sampai hari ini COVID-19 masih tidak? Masih. Saya nggak mau menghakimi dan kita nggak boleh menghakimi. Tapi catatan buat kita, kira-kira itu yang ngomong siapa? Tuhan atau yang bukan Tuhan? Kalau Tuhan ngomong, pasti iya. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong apa-apa, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan kita sok tahu. Oh iya, Tuhan memberi aku pesan ini. Jangan, nek Tuhan kan ngomong wis mintem wae. Saya nggak ngomong apa-apa, kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa, Tuhan nggak ngomong ngapain saya ngomong. Saya kadang-kadang setiap kali, bukan kadang-kadang setiap kali ya, yang benar setiap kali, kadang-kadangnya dibuang. Setiap kali saya harus menyampaikan firman Tuhan. Otak saya ini blank saudara. Ngerti nggak? Blank itu kosong, nggak ada isinya. Saya bingung kan nanti aku ngomong apa. Tuhan aku kita bahagia. Kenapa? Karena saya nggak punya kemampuan dari diri saya sendiri.
khotbah, banyak pendeta orang di bahan khotbah. Istilahnya dalam tanda petik dalang kuwi ora kurang lakon. Mbok saiki kon maju ya iso ngomong. Tapi persoalannya lakon sing bener apa ora itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi ketika Tuhan tidak memberi sesuatu ke dalam diri saya sama sekali nggak bisa ngomong, karena apa? Nggak ngerti. Tapi ketika Tuhan kasih tahu, nih, sampaikan. Ya saya harus menyampaikannya. Perkara yang mendengarkan itu puas atau tidak, perkara yang menerima itu senang apa enggak, itu di luar tanggung jawab saya, saudara. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan disampaikan kepada saudara, kok enggak cocok dengan keinginan saudara, saudara jangan komplain kepada pendeta, jangan komplain kepada hamba Tuhan, tapi saudara komplainnya kepada Tuhan, kok dikasih ini toh? Gitu loh. Maksudnya Tuhan itu apa? Ya, gitu loh ya. Amin. Amin. Ya. Kenapa saudara? Kita ini anak Tuhan loh. Ya, kita belajar kepada Bapak kita. Nah, pagi ini kita belajar memilih kebenaran di atas segala kenyamanan. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kalau saudara nggak mau memilih kebenaran, itu hakmu. Saudara tidak mau melakukan kebenaran, itu pilihanmu. Saudara tidak mau senang dengan kebenaran, itu juga terserah kepada saudara. Tetapi yang seharusnya kita lakukan hari-hari ini, memilih kebenaran. Bahkan bukan hari-hari ini, selamanya kita di dalam Tuhan, kita memilih kebenaran di atas segala ketidaknyamanan. Kenyamanan, ya, bahkan bukan ketidaknyamanan, kenyamanan, ya. Sekalipun itu buat kita mungkin nggak nyaman. Saudara ingat tema kita tahun pelayanan ini, menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Bukan hanya firman Tuhan bisa disampaikan kemana saja lewat teknologi yang canggih hari-hari ini, tetapi lewat hidup kita. Bagaimana hidup kita ini menjadi satu contoh, bagaimana hidup kita ini menjadi satu pertunjukan yang nyata, bukan pertunjukan opera, ya, bukan pertunjukan sandiwara seperti lagu orang di sana. Dunia ini panggung sandiwara. Kalau panggung sandiwara ya ceritanya bisa dibuat apa saja saudara, ya. Tapi kita membuat hidup kita ini sebagaimana Tuhan. Nah, kembali lagi kepada Ahab kan. Sudah diberitakan, sudah diceritakan dia akan mati. Dan matinya itu gak enak saudara. Kenapa? Karena Ahab ini hidupnya selalu memberontak. Ahab ini hidupnya selalu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Saudara, kalau tahu cara hidupnya Ahab, saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, Ahab ini adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, sekalipun dia sudah tahu kehidupannya yang tidak baik, kehidupannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi saudara tetap saja apa yang dilakukannya itu selalu tidak menuruti firman Tuhan. Coba saudara lihat ketika dia mengajak Raja Yosafat tadi untuk berperang melawan Ramot Gilead. Dengan tegas Yosafat berkata apa? Tanya dulu dong sama Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, kata tanya dulu kepada Tuhan itu, coba kita lihat sebentar ya. Di dalam ayatnya yang ke 5, perhatikan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ini sikap yang luar biasa.
Orang yang memilih kebenaran di atas ketidaknyamanan, di atas segala kenyamanan maksud saya, ya. Kalau ketidaknyamanan ya wes gak dipilih, tapi di atas segala kenyamanan, yang dia utamakan adalah apa? Firman Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dia akan berkata, tanya dahulu firman Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Tapi yang tanya, aku raiso iki. Sebenarnya gampang kok saudara. Kalau saudara belum terbiasa bercakap-cakap dengan Tuhan, ya belajar kok bercakap-cakap sama Tuhan. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, tidak harus jengking saudara, tidak harus ndelosor saudara, tidak harus merem terus, tidak. Setiap saat kok bisa bercakap dengan Tuhan. Kalau kita mau, Tuhan itu siap sedia kok. Di samping kita, di dekat kita, di dalam kita, bersama dengan kita. Ingat, Roh Kudus yang diberikan itu ada bersama dengan kita. Saudara bisa bercakap-cakap setiap saat. Ya. Lalu yang kedua saudara, nah mau piye? Nek saya begitu ngomong-ngomong sama Tuhan, dengar sesuatu, bakno itu kata hatiku sendiri. Oh bakno itu aku eling-eling omongannya si A. Bakno begini, oh bisa saja Tuhan pakai. Tetapi untuk ngecek itu benar apa enggak? Saudara punya Alkitab kan? Amin. Saudara punya firman Tuhan kan? Alkitabnya dibuka. Firman Tuhannya dibuka, cocok enggak dengan Alkitab? Kalau itu memang cocok dengan Alkitab, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, itulah kebenaran. Amin. Tapi kalau setengah cocok. Bagaimana kalau setengah cocok? Setengah cocok itu bukan cocok, saudara. Berarti ya bukan, ya. Jangan dicocok-cocoki. Jadi tidak ada setengah cocok, yang ada dicocok-cocoki. Cocok atau dicocok-cocoki. Jangan dipaksakan, ya. Nah, saudara lihat, Yosafat berkata, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Dan ketika kita bertanya kepada firman Tuhan, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara? Yang dimaksudkan dengan firman Tuhan di sini, saudara. Ya, bentar saya salah klik. Hilang. Ya, baik, kata firman Tuhan saja saudara, saya terjemahkan aja yang lain, ya. Dikatakan bahwa ketika Yosafat berkata, tanya dahulu kepada firman Tuhan, saudara, dalam terjemahan lama berkata begini, dan Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Yahweh hari ini. Siapa Yahweh? Yahweh itu nama Tuhan. Orang Israel menyebutkan nama Tuhan dengan Yahweh. Yahweh itu tidak ditulis dengan Yahweh, tapi ditulis dengan YHWH. Dan orang Israel sendiri tidak pernah menyebut kata Yahweh. Kita lebih berani dari orang Israel, kan? Berani. Kenapa? Karena sebutan Yahweh itu dianggap terlalu agung, terlalu tinggi, terlalu besar. Mereka merasa tidak layak untuk menyebutkannya. Jadi kalau bertanya kepada Yahweh, tanyakan apa yang Yahweh katakan, apa yang Yahweh firmankan. Artinya itu adalah ketetapan dari tempat yang paling tinggi, yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin keliru, yang pasti itu adalah kebenaran. Satu kali saudara, ketika saya share di satu grup teman-teman pendeta saudara tentang kata kunci ini, pilihlah kebenaran di atas segala kenyamanan. Satu teman pendeta berkata begini, wah lah piye,
mau benar-benar tok. Harus yang benar saja, jemaat entek. Katanya begitu, ya. Karena berarti jemaat tidak tahan dengan kata kebenaran. Saya berkata begini, ya. Ya apapun yang terjadi, kebenaran tetap adalah kebenaran. Kita nggak bisa ngomong bahwa ya wis lah, nek ngono ngene wae, nggak bisa. Kita tetap harus sampaikan kebenaran. Nah, bagaimana orang itu melakukannya kembali kepada pribadi masing-masing. Kita nggak bisa paksa, betul nggak? Anak sendiri aja kita nggak bisa maksa, apalagi orang lain. Nggak bisa. Tetapi kita berkata kebenaran, kita menyampaikan kebenaran, ya harus tetap disampaikan. Jadi kuncinya apa? Firman Tuhan. Kalau kita mau tahu kebenaran gimana? Di dalam firman Tuhan. Kata Yahweh, firman Yahweh. Tuhan yang agung, Tuhan yang maha tinggi, yang gak terjangkau, yang gak layak sebenarnya kita menyebutkan namanya. Dan orang Israel lebih senang memakai Adonai untuk menggantikan Yahweh. Ya, mereka memanggil dengan Adonai atau kata lainnya Tuhan. Karena Yahweh itu terlalu agung. Nah, saudara, kita harusnya bangga kita punya Tuhan yang begitu agung, saudara. Firman-Nya itu benar. Firman-Nya itu iya dan amin. Ya. Selayaknya kita sungguh-sungguh memperhatikan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, coba kita kembali lagi kepada ayat kita, ya. Itu di ayat 5. Saya ajak saudara melihat satu ayat lagi, saudara. Ketika kemudian ayat 6, Raja mengumpulkan 400 nabi-nabi dan semua berkata yang enak-enak buat Ahab. Nyenang-nyenang ke Ahab, wes maju wae, wae menang. Wah, bahkan saudara kekasih di dalam Tuhan, mereka mengatakan, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Maaf, ini model orang-orang yang suka memakai atas nama Tuhan hanya untuk menyenangkan manusia. Saudara, kita jangan senang yang begitu. Ya, coba perhatikan saudara, di dalam ayat 7, Yosafat tidak puas ketika semua nabi, 400 nabi itu begitu menyenangkan, ketika 400 nabi itu begitu memberikan yang menyejukkan, yang menjanjikan yang enak-enak. Saudara perhatikan ayat 7, Yosafat berkata lagi begini, tetapi Yosafat bertanya, apa yang dia tanyakan? Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan yang ngomong dengan jelas, aku nggak butuh nabi-nabi palsu ini, pakai nama Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak takut Tuhan, dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak menyampaikan kebenaran Tuhan. Nah, Yosef berkata, tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Saudara, hanya seorang nabi Tuhan yang akan memberikan petunjuk Tuhan yang sebenarnya. Makanya saudara, di hari-hari ini, akhir zaman ini, saudara, suara kenabian itu harus terus disampaikan. Walaupun kadang-kadang kita harus bertentangan dengan kata dunia, kita bertentangan dengan sistem dunia, kita bertentangan dengan cara dunia, ya. Di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, bahkan mungkin juga di tengah keluarga, saudara. Bisa saja itu terjadi. Tapi suara kenabian, suara dari Tuhan tetap harus diutamakan. Amin. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, lalu Ahab dengan enaknya menjawab, ada satu lagi, namanya Mika, bla 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 bla. Tapi itu
itu apa menyenangi aku. Semoga di sini tidak ada yang berkata begini. Wah itu pendeta aku kan ngomong atau menyenangi aku. Saudara, saya juga ingin menyenangkan saudara, tapi saya lebih senang menyenangkan Tuhan. Dan saya berharap dengan saya menyenangkan Tuhan, saya bisa menyenangkan saudara dengan kebenaran Tuhan. Amin. Jadi terimalah apa yang saya sampaikan itu dari hati saya yang mengasihi saudara. Saya rindu tidak satu pun dari kita yang akan terhilang oleh karena COVID-19, saudara. Saya rindu tidak ada satu pun. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Maksud saya begini saudara, kalau toh, ya, adalah salah satu anak Tuhan. Mungkin bukan di tempat ini lah, ya. Kalau tempat ini aku jadi donake, ya. Katakan ada seorang anak Tuhan, dia sudah taat mengikuti protokol kesehatan, dia sudah taat mengikuti semua protokol kebersihan dengan sangat baik, dengan sebenar-benarnya. Tapi ternyata dia terjangkit oleh COVID-19 dan dengan singkat akhirnya harus meninggal juga oleh COVID-19. Kira-kira saudara, beda nggak pendapat atau kata-kata orang dengan dia tidak taat lalu sama-sama meninggal? Kira-kira sama nggak? Pasti beda. Kalau dia sudah taat, dia sudah wah mengikuti semua, tapi terjadi juga, pasti orang kan berkata begini, wis taat loh ya, tapi ya cik kena, ya wis lah semua kembali kepada Tuhan. Kan begitu saudara, enak toh. Tapi nak dua belah, nguayelan, delala peneng, mati sisan saudara. Apa yang boleh katakan? Oh, nggak mau ngeyel, syukur. Nggak enak. Betul nggak saudara? Ini jujur loh saudara ya. Kita hidup di situasi yang saat ini seperti ini. Nah, tapi kita punya pilihan untuk memilih kebenaran di atas segala kenyamanan. Ya, kami berdua ada janjian kok. Kita tidak penting banget, tidak keluar ya, yo. Kita tidak urgent banget ya. Kadang dia kami punya kebutuhan di daftar sih. Iki mendesak apa enggak? Oh enggak mendesak, ya wis pasang metu sih. Oh kalau mendesak ya wis kita keluar. Kadang-kadang saya ngomong dengan suami saya, kok di mobil aja ya. Kunci pintu mobil, tetap pakai AC, tidak apa-apa. Aku yang keluar. Tapi kadang-kadang juga harus keluar ya, tidak apa-apa. Berukut ya. Cepat-cepat kita balik lagi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan. Kenapa? Memilih pilihan. Nah, Yosafat memilih apa yang dari Tuhan. Sementara Ahab milih yang menyenangkan hatinya. Itu sebenarnya ketika ditanya apa tidak ada lagi nabi Tuhan? Ada, tapi aku ingin nyenangi aku. Nek ngomong nggak pernah nyenangi aku. Apa yang ya wes panggil. Tenang dipanggil si Mika. Begitu Mika dipanggil, Mika itu loh nabi Tuhan dipesani sama suruhannya raja. Mika, ini nabi-nabi sudah semua ngomong yang baik loh ya. Engkau juga ngomongnya harus sama loh ya. Ini kadang hamba Tuhan itu kesenang saudara. Nanti mau coba ngomong ini loh ya, ngomong baik. Oh kok coba ngomong ini loh, ngomong ini baik. Saudara kekasih dalam Tuhan, si Mika ya wes menang wae. Wes urusannya kok kan karo Ahab, bukan sama yang disuruh, yang nyuruh ya, yang suruhan. Oke, begitu Mika menghadap Ahab saudara. Kemudian si Mika ditanya, "Iya Mika, ini kita maju gak ke Ramot Gilead?" Dengan santai Mika berkata, "Yo, maju, menang kok kowe yo. Tuhan menyerahkan kepadamu sesuai pesanan toh.
Tapi ngomongnya dengan nyindir, saudara. Delalah kok ya Ahab cek kroso disindir, saudara. Jadi saudara, kita sebenarnya kalau disindir firman Tuhan cek kroso itu lebih bagus loh, ya. Tapi ojo kroso terus dablek, kroso harus dirubah gitu ya. Nah, saudara, tapi Ahab rupanya nggak terima disindir, saudara. Sumpah tenang ngomong, harus aku nyuruh kamu sumpah piro dan kamu ngomong yang benar. Akhirnya Mika menyampaikan, ini loh kebenarannya, saudara. Makanya di ayat yang nanti saudara baca di rumah ya. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22 itu adalah nubuatan yang kedua, sampai ayat 23 ya. Itu nubuatan yang kedua tentang kematian Ahab. Karena apa? Ahab sudah tidak bisa ditegur, Ahab sudah tidak bisa diperingatkan, dia sudah tidak bisa memilih kebenaran di atas segala kenyamanan. Dia lebih senang memilih kenyamanan bagi dirinya. Sing penting aku nyaman, sing penting aku penak, sing penting aku tenang, sing penting aku menikmati semua. Saudara kekasih dalam Tuhan, gak peduli yang lainnya, gak peduli firman Tuhan, gak peduli kebenaran, penting nyaman. Saudara, apa yang terjadi saudara kekasih dalam Tuhan? Fakta. Tetapi kalau sudah nanti baca di rumah sampai ayat yang ke-40, saudara, lihat, Ahab justru menggenapi nubuat itu. Dia tidak mundur dari peperangan itu, dia malah maju. Bahkan saudara kekasih dalam Tuhan, kalau lihat nanti ceritanya lebih jauh, saudara, Ahab ini ekor-ekor menyamar, ya, supaya tidak diketahui kalau dia raja. Sementara musuhnya itu sudah eteng-eteng. Tahu eteng-eteng? Injak. Dia sudah ngasih tahu sama pasukannya. Lihat ya, pokoknya goleki Raja Ahab. Nek sampai bukan Raja Ahab, jangan dibunuh. Wah. Karena memang sudah menggenapi yang dinubuatkan, dan Ahab tidak mau merubah keputusan Tuhan, malah ngeyel dan tanda petik ndablek tadi ya. Pilih kenyamanan, pilih apa sih menyenangkan dirinya. Karepku ini nggak kudu ini. Saudara, akhirnya pikirnya dengan dia menyaman tidak diketahui, saudara. Memang betul tidak diketahui. Pada saat mereka pasukan ini melihat Yosafat, dipikir itu Raja Israel. Oh, ini Raja Israel. Apa begitu Yosafat menunggu, Yosafat berteriak. Artinya dia berteriak menyebutkan bahwa dirinya adalah Raja Yehuda, bukan Raja Israel. Yosafat lolos, saudara. Dan kemudian ada satu orang dari pasukan itu, dia memanah dengan sembarangan, ya, tidak membidik dengan pasti. Delalah, saudara. Ini delalah kesannya ngalah, karena ndablek itu juga. Ya, Ahab ini kena, saudara, di antara baju sirahnya. Sudah pakai baju sirah loh, baju perang loh. Ini kan kena panah. Kena, saudara, di antara, di sambungan, ya, kena, saudara. Dan ketika itu dia perintahkan pasukannya, ayo mundur. Ya, tapi pasukannya tidak mundur, saudara, karena sudah kondisinya sudah kacau balau, tidak karuan. Akhirnya Ahab ini tetap ditopang berdiri. Ya mati, saudara, entek darahnya. Terjadilah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, baik atau tidak baik, mari kita terima kebenaran itu. Kalau itu memang menegur kita, kalau itu memang mengingatkan kita, mari kita rubah cara hidup kita. Kita rubah perilaku kita. Jangan marah kepada firman Tuhan. Jangan marah kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu cuma hamba yang menyampaikan saja. Tapi Tuhan yang punya firman, itu yang punya kuasa atas kita. Mari kita pilih kebenaran di atas segala kenyamanan. Dan percayalah,
ketika kita memilih kebenaran di atas kenyamanan, apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Tapi ketika kita lebih memilih kenyamanan, mengabaikan kebenaran, saudara, pastikan fatal akibatnya. Mari kita tidak mau yang fatal. Kita mau Tuhan dipermuliakan. Kenapa saudara? Karena kita mau berdampak secara kuat. Kita